Hey, 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 selamat datang kembali di Radio Review Ridwan ya. Dan di episode kali ini aku mau review ya tentang film lama, yaitu yang gak terlalu lama juga sih, ya 2 tahun lalu lah. Yaitu Star Wars Star Wars episode 8 dan 9 ya. Oke. Jadi gimana ya? Star Wars 8 episode 8 dan 9 ini sebenarnya film yang bagus banget. Serius, jujur nih. Ini dua film itu bakal bisa jadi bagus banget. Tapi semuanya terjadi dengan tiba-tiba. ini baru 1 menit ini udah ini aku ya udah marah-marah. Semua itu terjadi dengan tiba-tiba gitu loh. Tiba-tiba Leia bisa pakai Force, tiba-tiba si Rey sama si Kylo Ren bisa telepati melalui Force. Aduh ya, emang dari dulu bisa kan? Setahu aku ya, maksudnya sepanjang aku menonton series Star Wars, dari Star Wars episode 1 sampai 6, itu Jedi itu belum ada yang telepati lewat Force, ngomong satu sama lain. Cuman ya Jedi itu bisa merasakan sesuatu, udah itu aja. Kayak misalnya ada orang nih depannya, terus dia ini lagi sedih, lagi marah, cuma gitu doang Jedi ya, yang aku tahu kan. Itu kemarin aku nonton kan. Baru akhirnya memaksakan diri untuk menonton series ini, 2 series terakhir dari Star Wars. Ya ampun. Oke, yang pertama itu inilah. Yang pertama episode 8. 10 menit pertama itu masih bagus. Ya kan, diawali dengan ini kan, si pilot budukan itu ya kan mau lawan si General Hux. Itu sebenarnya masih bagus. Awal-awal itu aku masih suka, masih bagus banget. Kemudian ya kan, terus si Rey ini mau belajar dari Luke, itu masih bagus sampai situ. Tiba-tiba si Leia pakai Force kan, nggak bisa kan. Setahu aku tuh yang kalau emang si Leia bisa pakai Force, kenapa nggak ikut perang ya kan? Gimana sih ini? dia kan kapal dia itu kan kena bom kapalnya. Terus si Leia kan ini terhempas ke ruang angkasa. Terus dia itu tiba-tiba, aku kira ini bakal mati di sini, dia nih bakal mati. Hanya kulitnya udah mengeras ya kan. Tahunya begini. kayak apa tuh ya, kayak karakter Lego. Dia sudah terbang, selamat dia pakai Force. Itu tiba-tiba banget, itu nggak ada penjelasan sama sekali tentang Leia bisa pakai Force, kecuali untuk emang fans Star Wars yang emang fans banget. Itu mungkin ada dari komik, tahu ya kan, si Leia itu di komik bisa menggunakan Force, atau di kartunnya kan. Kalau untuk penonton baru ya kan, penonton yang hanya menonton Star Wars movie dan hanya menonton episode 7, 8, 9, penonton baru gitu loh. Ya kan. Jadi kalau untuk skornya ya, Star Wars 8 itu 8 lah dari 10. Soalnya bagus, ceritanya bagus banget ya kan. Dimana si Rey ini mau jadi Jedi, tapi ada penghalang gitu loh. Si Rey ini si Luke itu
ini takut kalau si Rey itu bakal jadi kayak si Kylo Ren. Si Kylo Ren itu kan katanya katanya si Luke udah ada darkness di dalam hatinya. Jadi wah, kalau ya udah deh, mending gue bunuh nih anak, ya kan, si Luke. Tapi ya udah, nggak jadi dibunuh. Terus ya udah dia jadi jahat, ya kan, masuk ini Empire. Terus apa ya, kalau soal musik ya emang kalau John Williams pasti bagus lah. Itu di Star Wars itu sebenarnya musiknya itu diulang-ulang, cuman pakai yang gimana ya, aduh lupa tuh, pokoknya lagu Jedi itu kalau salah, tim songnya Jedi. Lagunya itu kan cuman taruh kok malah jadi kayak Harry Potter ya kan. Lagunya itu cuman cuma gitu doang, bagus banget. Dan itu diulang-ulang sepanjang film. Ya kan, bagus gitu loh. Terus apa lagi ya, kalau soal visual effect ya gak usah ditanya lah. Ya di film-film kayak gitu ya pasti keren, anjir, nggak ada blunder sama sekali. Cuma masalah cerita itu sih, masalah cerita semua itu tiba-tiba nggak punya alasan. Tiba-tiba si Leia punya force, tiba-tiba si Kylo Ren bisa telepati sama ini, tiba-tiba si Kylo Ren bunuh Snoke, kan nggak ada why dia bunuh, why siapa. Apa kalau misalnya dijelasin kenapa misalnya dia bunuh Snoke, mungkin misalnya alasan dia bunuh Snoke, dia mau menguasai apa, dia pengen jadi supreme leader, harus dijelasin dulu, jangan langsung main bunuh-bunuh aja. Waktu kemarin nonton, lo kok mati tiba-tiba gitu loh, ada ya. Udah ya, untuk episode 8 cukup. Oke, selanjutnya episode 9. Nah ini episode 9 paling parah. Kalau menurut aku episode 8 itu masih mending. Episode 9 yang paling parah banget. Baru ini apa, filmnya baru mulai udah ngeliatin Palpatine muncul. Gimana coba Palpatine hidup, ya kan? Kalau kan di trailernya itu kan apa, si Palpatine katanya muncul lagi, ya kan? Tapi gimana caranya si Palpatine bisa hidup lagi, ya kan? Why? Tiba-tiba si Kylo Ren, ya kan, nyari itu Sith Wayfinder biar bisa ketemu si siapa? Si Emperor Palpatine. Tiba-tiba si Palpatine hidup. Ternyata aku kira kan cuman ya mungkin force, cuman apa, si Palpatine itu dalam bentuk force atau dalam bentuk apa ya, nyawa gitulah. Wujudnya ada si Palpatine masih hidup dia ternyata. Itu caranya gimana, ya kan? Terus tiba-tiba si Palpatine punya suku huha. Itu from where? Itu semua itu dari mana? Ya kan? Kalau apa, menurut aku ya, sebenarnya Star Wars 9 itu 3 jam deh. Tapi nggak tahu kenapa dipotong. Soalnya tiba-tiba langsung Palpatine. Tiba-tiba udah langsung ke Palpatine aja. Terus kan habis dari Palpatine langsung diliatin scene-nya si Poe, si Finn itu lagi apa ya, dia lagi kemana tuh mereka tuh, lupa aku. Terus apa, mereka itu mau nyari apa, kalau ada mata-mata ya kan di Imperial. Terus di Empire maksudnya, dia yang jahat lah. Terus tiba-tiba si alien itu bilang
ada mata-mata nih di Empire, terus dia ngirim pesan, ya kan, ngirim pesan kalau Palpatine itu mau buat penyerangan besar-besaran ke semua ke semua semesta lah di Star Wars. Tapi itu dari mana? Dijelasin dulu lah. Jadi dijelasin dulu itu info dari mana gitu loh. Ya walaupun di akhir dikasih tahu kalau spy-nya si General Hux, tapi sebelum itu kan at least kasih lihat gitu loh siluetnya kayak, atau si Hux pakai jubah, terus kasih tahu ke alien itu. Ya aku aja bingung. Tiba-tiba si Po bilang hal yang kita nggak mau itu terjadi. Akhirnya muncul mimpi yang kita ini, akhirnya muncul si Palpatine masih hidup, terus dia bakal nyerang kita semua dalam 16 jam. Info itu dari mana, Jer? Kok bisa-bisanya tahu? Aduh ya ampun. Ini sampai sakit loh. Sialan. Kalau soal ceritanya itu ya itu loh, semuanya tiba-tiba si Leia mati, ya kan? Ya oke lah, bisa melihat Force, tapi why? Coba dilihatin si Leia itu ternyata latihan Jedi. Kenapa? Padahal dari dulu itu nggak pernah dia latihan jadi Jedi. Cuma langsung tiba-tiba aja dia latihan sama Luke, ya kan? Dia lightsabernya itu dikasih sama Rey. Terus tiba-tiba si Luke muncul. Oke lah. Itu masih acceptable. Cuma yang aku nggak terima itu kok tiba-tiba si Luke bisa ini gitu loh, bisa ngangkat pesawat. Tapi dia udah mati, udah bentuk Force kan. Yang yang semua orang tahu itu, yang aku tahu itu kan Force Jedi Force itu cuma bisa ini, kayak ya cuma ngebimbing doang, kayak si Obi-Wan, si Master Yoda itu kan cuma ngebimbing, kayak Rey, this is the way gitu loh. Cuman nih caranya gini ya, atau pas lagi latihan itu. Ini malah ngangkat pesawat. Kalau gitu kenapa nggak bantu perang anjir di terakhir? Pas lawan Palpatine. Dan Palpatine juga tiba-tiba pasukannya banyak, kapal fleetnya banyak. Itu kapalnya semua itu dari mana? Ada yang teori kan, semua itu klon. Nah, itu semua klon itu siapa yang buat? Kalau dijelasin, Star Wars bagus. Star Wars episode 8 dan 9 itu bagus banget, serius. Cuma nggak dijelasin. Jadinya semua tiba-tiba. Ya kan? Terus apa lagi ya? Pas di mana lagi ya? Si Ben sama si Leia, si Ben sama si Rey. Kok Leia? Si Rey ini kan berantem pakai lightsaber. Nah, terus tiba-tiba si Leia lagi-lagi pakai Force. Untung aja udah dijelasin sedikit kalau Leia itu bisa pakai Force. Kalau enggak, aduh malah makin parah tuh. Dan si Leia mati ya kan. Terus energinya dikasih ke Kylo Ren biar bisa hidup. Si Kylo kan udah ketusuk itunya perutnya sama lightsaber, ya kan. Terus tiba-tiba juga di terakhir banyak banget aliansinya si ini Resistance. Itu dari mana mereka itu? Maksudnya kalau itu aku masih bisa diterima. Soalnya pas perang juga itu si ini nggak ada si Lando, si Chewbacca, yang pokoknya yang di Millennium Falcon itu nggak ada. Jadi mungkin mereka lah yang ngirim bantuan ke semua aliansi ke aliansi Resistance gitu. Cuman untung aja aku ngerti, sialan,
Bangke. Ada terus tiba-tiba si Palpatine power bank. Dia dia nyerap kekuatannya si Rey sama si Kylo Ren, force-nya kan tiba-tiba. Aduh, soalnya si Palpatine itu punya punya alat gitu loh. Sebenarnya itu udah mati, tapi yang hidupin dia lagi itu siapa? Kok nggak dikasih tahu? Kalau dikasih tahu itu bagus loh. Ada at least ada flashback sedikit 10 menit lah atau 5 menit itu udah bisa itu. Misalnya si Palpatine ini klon, ya nggak apa-apa, it's okay, ya kan? Atau dark magic yang hanya Sith yang tahu, ya kan? Ini tiba-tiba terus tiba-tiba penuh itu isi ini tempatnya Exegol. Aduh, terus apalagi, udah gitu aja sih pokoknya. Kesimpulannya Star Wars 8 dan 9 itu sesuatu yang bagus, tapi semuanya secara tiba-tiba gitu loh, nggak ada penjelasan sama sekali. Ya Star Wars 9 aku kasih nilai 5 dari 10 lah, anjir jelek banget. Ya demikian video sial nggak bisa outro. Demikian video kali ini ya, di review radio kali ini di episode 4 ya. Udah cukup aku marah-marahnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe, and see you.